Sepertinya untuk Projo itu sendiri, artinya tetap akan mendukung Pak Prabowo karena sudah dideklarasikan. Ya. Pak Jokowi adalah seorang kader PDI. Ya. Dan kemungkinan juga tidak mungkin mengkhianati PDI Perjuangan yang membesarkan putranya dan membesarkan Pak Jokowi. Alasan Projo mendukung Prabowo dikatakan memang karena sosok Prabowo ini sesuai dengan kriteria pemimpin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yaitu punya visi, berani mengambil risiko, tegas dan punya nyali menghadapi tekanan negara lain. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah apa yang ada tercermin dalam Pak Prabowo itu sendiri. Tapi dari PDI mengatakan bahwa klaim juga bahwa Ganjar. itu adalah Ganjar. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi, membahas dinamika terkini jelang pemilu 2024. Selamat sore Mr. Puisi, kita kembali bertemu untuk ngobrol berbicara tentang dinamika politik jelang pendaftaran Capres-Cawapres 19 Oktober sampai 25 Oktober 2023 ini. Kali ini kabar datang dari Projo ya, yang sudah resmi menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto, Capres dari Koalisi Indonesia Maju, atau khususnya juga Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ini seperti apa akan kira-kira arah politik, peta politik berubah? Sepertinya untuk Projo itu sendiri, artinya tetap akan mendukung Pak Prabowo karena sudah dideklarasikan. Ya. Tetapi kalau kita lihat Projo yang ada di Jawa Tengah, itu kan sebagian juga saat ini masih mendukung Pak Ganjar. Ya. Jadi artinya Projo ini kan tidak solid. Ya, terbelah juga. Terbelah, sehingga adanya Projonya Pak Prabowo, ada yang Projo Pak Ganjar. Ya, tapi kalau kita lihat dalam peta politik Projo ini bahwa mungkin sebagian besar akan mendukung Pak Prabowo. Oke, jadi itu sebagai pengantar dulu di awal. Ya, sebelum lanjut kita ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Judul kita hari ini Mr. Puisi, Projo dukung Prabowo, benarkah arahan Jokowi, dan kemana arah dukungan Jokowi di Pilpres? Sebenarnya yang menarik di balik deklarasi dukungan Projo ke Pak Prabowo Subianto kan adalah statement dari Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi, yang sebelum deklarasi pun berkali-kali mengatakan kita tegak lurus dengan Pak Jokowi, sesuai arahan Pak Jokowi. Nah, siapa capres yang dukung Pak Jokowi, itu yang kita dukung. Nah, kan seolah-olah dukungan Projo kepada Prabowo ini atas restu atau arahan Jokowi, kan itu yang ditangkap oleh publik gitu. Ya, memang sesungguhnya publik menganggap seperti itu, karena Ketua Projo sendiri yang menyatakan dalam pidatonya, dalam ketemu wicara, dan mereka mengatakan seperti itu. Tetapi kan tidak tahu hatinya Pak Jokowi itu bagaimana, kita sampai sekarang kan tidak tahu kan? Arah politik dari Pak Jokowi itu, dia adalah seorang presiden yang seharusnya memang netral. Tetapi kalau gestur-gestur politiknya memang bisa dinarasikan oleh para relawannya atau publik bahwa saat ini memang Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Ya, tetapi kan udah jelas bahwa Pak Jokowi adalah seorang kader PDI. Dan kemungkinan juga tidak mungkin mengkhianati PDI Perjuangan yang membesarkan putranya dan membesarkan Pak Jokowi. Nah, sehingga memang kalau gestur-gestur politik mungkin saja, tetapi kalau bahwa dengan terang-terangan Pak Jokowi akan mendukung salah satu capres ini, mungkin tidak akan dilakukan oleh Pak Presiden, karena membuat akan hal-hal yang negatif bagi Pak Jokowi itu sendiri apabila Pak Jokowi itu terang-terangan mendukung salah satu capres. Nah, yang menarik kan juga Ketua Umum Projo ini Budi Aris Setiadi, yang juga saat ini sebenarnya posisinya sebagai mendapat kepercayaan sebagai menteri ya, sebagai Menkominfo, menggantikan menteri dari Nasdem Johnny G. Plate yang terkena kasus hukum dugaan korupsi BTS.
Alasan Projo mendukung Prabowo dikatakan memang karena sosok Prabowo ini sesuai dengan kriteria pemimpin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yaitu punya visi, berani mengambil risiko, tegas dan punya nyali menghadapi tekanan negara lain. Nah, narasi-narasi itu seperti apa menurut Mr. Puisi? Ya memang narasi ataupun pidato Pak Jokowi saat itu kan kita perlu pemimpin yang berani. Yang punya nyali. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah apa yang ada tercermin dalam Pak Prabowo itu sendiri. Tapi dari PDI mengatakan klaim juga bahwa Ganjar. itu adalah Ganjar. Kriteria Ganjar gitu. Tapi sampai hari ini kan sebetulnya Pak Jokowi untuk siapa sih kata-kata yang menjurus pemimpin yang berani dan punya nyali. Sampai sekarang kan belum pernah diterjemahkan oleh Pak Jokowi. Ya, artinya tidak pernah menyebut nama kan begitu, hanya menyebut kriteria gitu. Ya. Tetapi memang kita lihat memang banyak kalangan publik memperkirakan bahwa itu adalah tujuannya untuk Pak Prabowo ya, karena melihat dengan latar belakang Pak Prabowo pernah di militer, jenderal, kemudian juga ketika kampanye Pilpres 2014-2019 ketika melawan Jokowi kan narasi juga begitu berapi-api, begitu menggebu-gebu. Nah, itu juga yang membuat simpulan publik adalah dukungan Pak Jokowi untuk Prabowo. Nah, ketika Rakernas Projo Sabtu lalu sebelum akhirnya di sore hari Projo menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo di kediaman Pak Prabowo, kan Jokowi yang hadir membuka Rakernas atau menghadiri Rakernas, memukul gong 8 kali. Nah, itu diinterpretasikan sebagai simbol bentuk dukungan kepada Pak Prabowo Presiden ke-8 karena angka 08 kan angka yang dekat dengan Prabowo ketika dia menjadi di militer atau ketika sebelumnya berkiprah di tentara gitu. Kode 08 itulah kodenya Prabowo gitu. Nah, bagaimana itu? Itu artinya gimmick yang memang sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa itu adalah arahan ataupun dukungan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Tetapi kan kita belum pernah melihat, belum pernah kita dengar Pak Jokowi langsung mengatakan bahwa dukungan Projo itu untuk Pak Prabowo. Nah, ini kan cerita-cerita narasi dari Projo itu sendiri. Tapi kalau dari Pak Jokowi sendiri kan belum pernah kita lihat. Nah, selain dukungan Projo ini kan sebenarnya organ-organ relawan Jokowi banyak. Tapi seperti Mr. Puisi singgung di awal kan organ relawan Jokowi ini juga dukungannya terbelah gitu. Projo sendiri pun terbelah, ada ya secara resmi, secara organisasi memang ke Prabowo, tapi kan di daerah ada yang juga ke Ganjar. Bahkan ada yang bentuk relawan namanya Projo Ganjar gitu. Ini bagaimana Mr. Puisi melihat soliditas Projo ini juga terbelah begitu? Ya makanya kita belum sampai hari ini kita belum bisa melihat Projo atas saran Pak Jokowi untuk mendukung siapa calon presiden yang akan datang. Tetapi yang akan menentukan sekali cawapresnya. Cawapres siapa sih yang akan diusung oleh Pak Prabowo? Cawapres siapa yang akan diusung Pak Ganjar? Itu udah jelas-jelas bisa kita tebak arah politik Pak Jokowi itu kemana. Nah, itu katakan ya, misalnya cawapresnya Pak Prabowo adalah orang paling dekat Pak Jokowi misalnya, berarti arah dukungannya pasti akan ke Pak Prabowo. Demikian juga sebaliknya, kalau cawapresnya Pak Ganjar itu adalah orang yang terdekat, yang paling dekat dengan Pak Jokowi, pasti arah politik Pak Jokowi pasti akan ke Pak Ganjar. Nah, itu yang menentukan. Kalau soal Projo mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, itu belum bisa kita menganalisa bahwa 100% itu adalah arahan Pak Jokowi. Nah ini kan juga yang menarik pasca putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun di Undang-Undang Pemilu, diharapkan oleh pemohon turun jadi 35 kan ditolak. Nah ini ada yang menyebut bahwa ketika peluang Gibran sebagai Cawapres di kubu Pak Prabowo sudah pupus karena terhalang konstitusi atau terhalang aturan, terhalang undang-undang, peluang Erick Thohir dinilai semakin besar menjadi Cawapresnya Pak Prabowo. Kan sebagaimana kita tahu juga Erick Thohir adalah orang dekatnya Pak Jokowi. Ketika Jokowi Pilpres 2019, Erick Thohir menjadi ketua tim pemenangan nasionalnya Pak Jokowi. Nah itulah saya bilang tadi, kemana Erick itu akan berlabuh. Itu menjadi sinyal dukungan Jokowi. Sinyal dukungan Pak Jokowi. Itu saya bilang siapa cawapres masing-masing. Nah kalau Erick Thohir ini bukan
dimiliki oleh PAN. Partai politik, bukan PAN ya. Walaupun PAN menyodorkan nama Erick Thohir ke Pak Prabowo, tapi kan bukan kader PAN murni, Tetapi bukan kan milik PAN. artinya mungkin saja bahwa ada bisik-bisik dari Pak Jokowi ke PAN. Partai PAN, sehingga mengusung cawapres Erick Thohir. Siapapun presidennya, Pak Erick Thohir akan diusung sebagai cawapres. Ya. Tapi kan kemungkinan sekali juga bisa saja Pak Erick Thohir diusung oleh Pak Ganjar ataupun diusung oleh Pak Prabowo. Kita nantikan setelah tanggal 19. Ya, jadi 19 kita tunggu karena rencananya Anies Muhaimin yang daftar pertama, tapi kan yang belum mengumumkan cawapresnya adalah kubu Prabowo dan juga kubu Ganjar. Nah, kalau kira-kira Mr. Puisi seberapa besar peluang Erick Thohir sendiri kalau di kubunya Pak Prabowo? Peluang sangat besar di kubu Pak Prabowo karena suara Pak Erick Thohir juga sekarang suaranya banyak di Jawa Timur. Nah, itu yang apa namanya yang dapat kita lihat bahwa Pak Erick Thohir sangat berpeluang untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Ya, apalagi kan juga Erick Thohir ini direpresentasikan dekat juga dengan NU atau petinggi-petinggi NU, karena kan suara NU atau suara Muslim di NU juga menjadi salah satu kunci kemenangan kan begitu. Nah, Pak Prabowo juga sempat memberikan kode kalau tidak salah sebelumnya ada mengerucut ke 4 nama di cawapresnya dari Pak Prabowo, tapi dengan putusan MK Gibran tertutup, mungkin terakhir mengerucut kepada 2 nama. Berarti Kofifah atau Erick Thohir. Itu kira-kira Mr. Puisi. Ya, itu dia. Kalau saya kira memang Pak Prabowo akan mengusung Pak Erick Thohir. Kemudian dari Ganjar itu akan mengusung Kofifah atau Mahfud MD. Mempertimbangkan agar ada tetap tokoh NU kan begitu. Ya. Oke, jadi kita tunggu ini hari-hari momen-momen yang krusial 19 Oktober sampai 25 Oktober siapa yang akan diumumkan sebagai cawapres di kubu Prabowo maupun di kubu Ganjar dari PDI Perjuangan. Terima kasih Mr. Puisi sudah sharing dengan kita, dan sebelum saya akhiri saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih, salam pemilu damai.